Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Apa kabar anak-anak? Hari ini baik-baik saja bukan? Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang? Ada yang tahu anak-anak? Ya, betul. Marilah kita simak penjelasan berikut ini ya. Perubahan antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan antar ruang terjadi di desa dan kota. Dan dalam skala yang luas, dapat terjadi antar negara atau benua. Ada dua faktor yang mempengaruhi antar ruang, yaitu karena faktor alam dan faktor manusia. Adapun pengaruh dari faktor alam dapat disebabkan karena gunung meletus, tsunami, longsor, badai, dan lain-lain. Adapun pengaruh dari faktor manusia adalah 1. Pemanfaatan alam secara eksploitatif. Yang kedua, yaitu penggunaan alam secara tidak seimbang. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota telah menimbulkan berbagai pengaruh. Interaksi antar ruang tersebut terjadi baik bagi desa maupun bagi kota. Interaksi antar ruang terjadi di kota dan di desa. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan ke pertanian, juga pemukiman. Serta dari pertanian menjadi pemukiman. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia yang berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan.
Interaksi keuangan antara desa dan kota telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak dari interaksi tersebut, yang pertama adalah orientasi mata pencaharian dari yang tadinya berorientasi pada pertanian, kemudian berkembang menjadi industri dan memanfaatkan hasil pertanian. Dampak yang kedua yaitu makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna. Yang ketiga, yaitu semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota, sehingga bisa memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota maupun sebaliknya. Yang keempat, yaitu adanya budaya kota yang masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya, sehingga tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Dampak yang kelima, yaitu berkembangnya media massa yang membuat warga menjadi semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Sedangkan dampak yang terakhir, yaitu makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa sehingga tingkat pendidikan di desa semakin meningkat. Bagi kota, desa memiliki peranan yang sangat penting. Interaksi keuangan antara desa dan kota membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Di kota, adapun pengaruhnya adalah sebagai berikut. Pengaruh yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Pengaruh yang kedua, yaitu penduduk desa yang bekerja di kota, sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman yang kumuh. Yang terakhir, yaitu penduduk desa sulit beradaptasi di lingkungan kota. Hal ini dibuktikan bahwa sebagian besar penduduk desa masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Nah, sekarang bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya? Marilah kita simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, yang pertama yaitu memperoleh keuntungan ekonomi. Yang kedua, bisa memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi oleh suatu negara. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, kualitas produk meningkat. Yang keenam, peluang investasi semakin terbuka. Di bidang sosial budaya, yang pertama, mudahnya interaksi antar orang di dunia. Yang kedua, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Yang ketiga, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Yang keempat, menurunkan kesenjangan sosial. Yang kelima, budaya menjadi kebanggaan suatu negara. Di bidang politik, yang pertama, adanya potensi untuk saling mempengaruhi antar negara. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar negara semakin membaik. Yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antar negara maju dan berkembang. Yang keempat, memicu terjadinya konflik perbatasan. Di bidang pendidikan,
Yang pertama, taraf pendidikan meningkat. Yang kedua, angka melek huruf meningkat, khususnya negara-negara berkembang. Yang ketiga, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Yang keempat, perkembangan iptek. Demikian materi untuk hari ini. Untuk tugasnya, kalian buat peta konsep dari materi yang sudah Bu Utari jelaskan di atas. Kamu tulis di buku tugas, lalu kamu foto dan wabri ke Bu Utari. Saya tunggu ya Nana, jangan sampai tidak mengumpulkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.